Ilkay Gundogan ingin bergabung dengan staf Guardiola setelah pensiun. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan menyatakan minat bergabung dengan staf kepelatihan Pep Guardiola saat pensiun dari dunia sepak bola. Gundogan telah menghabiskan sebagian besar dekade bermain bersama Guardiola selama 2 periode di City. Dia menjadi salah satu wajah baru pertama yang masuk saat sang pelatih tiba pada 2016. Di antara para ahli taktik Liga Inggris saat ini, Mikel Arteta dan Enzo Maresca pernah bekerja di jajaran staf Guardiola di Manchester. Arteta bekerja di sana sejak pensiun sebagai pemain pada 2016. Dia diangkat Arsenal menjadi pelatih kepala 3 tahun kemudian. Sedangkan, Maresca bekerja di staf kepelatihan manajer asal Barcelona itu selama musim treble Manchester City 2022-2023. Sebelumnya bertugas menangani skuad U21 klub tersebut. Mengutip dari Sport Bild, gelandang veteran City berusia 34 tahun itu mengungkap keinginan bergabung dengan jajaran Guardiola. Saya belum bertanya kepadanya, tetapi mungkin tidak ada yang lebih baik daripada memulai sebagai asisten Pep Guardiola. Contoh-contoh dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa hal itu dapat membuka jalan bagi karir kepelatihan. Menjadi asisten pelatih Pep akan sangat menarik bagi saya. Gundogan akan memasuki usia akhir karirnya pada awal musim depan. Tapi tampaknya dia tidak akan segera pensiun. Kontraknya dengan City telah diperpanjang hingga musim panas 2026. Namun, sebagai pemain cerdas yang telah menikmati kesuksesan di level tertinggi, Gundogan memiliki banyak hal untuk ditawarkan sebagai pelatih. Napoli ikutan kejar Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne diincar banyak klub, setelah tidak diperpanjang kontrak oleh Manchester City. Kini Napoli ikutan mengejarnya, Antonio Conte meminatinya. Kevin De Bruyne dan Manchester City akan berpisah di akhir musim 2024-2025 ini. Pemain berusia 33 tahun itu tidak diperpanjang kontraknya yang habis pada tanggal 30 Juni mendatang. Kevin De Bruyne mengaku masih bisa main di level tertinggi. Diyakini, sang gelandang masih akan bertualang di liga-liga top Eropa. Aston Villa menjadi peminat seriusnya. Villa akan korbankan Marco Asensio, alias si pemain tidak akan dipermanenkan dari PSG demi mendapatkan De Bruyne. Dilaporkan Sky Sports, Napoli kini ikutan berburu Kevin De Bruyne. Sebabnya, Antonio Conte meminatinya. Napoli setidaknya sudah punya 3 ex-pemain dari Liga Inggris di musim ini. Mereka adalah Lukaku, McTominay, dan Gilmour. Ketiganya pun langsung jadi andalan. Apalagi, De Bruyne punya koneksi oke bersama Lukaku. Mereka berdua sama-sama berasal dari Belgia dan sudah lama bareng-bareng membela timnasnya. Liga Italia merupakan hal yang baru bagi Kevin De Bruyne, sebelumnya KDB hanya bertualang di Bundesliga dan Premier League. Jeremy Doku yakin bisa mengubah karirnya di Manchester City. Jeremy Doku telah menjalani karir yang menarik di Manchester City, tetapi perjalanan karirnya masih meninggalkan banyak tanda tanya mengenai pengaruhnya terhadap tim. Hampir 2 tahun sejak kedatangannya, belum jelas seberapa besar dampak yang akan diberikan oleh pemain asal Belgia ini. Kedatangan Doku pada 2023 memunculkan beberapa tanda tanya, bukan hanya karena kekhawatiran tentang produktivitas dan kebugarannya, tetapi juga karena Guardiola terlihat sudah beralih dari tipe winger langsung seperti Doku ke pemain yang lebih mengutamakan penguasaan bola, seperti Jack Grealish dan Bernardo Silva, yang membantu tim meraih treble. Pada pertandingan pertamanya, Doku terlihat ragu-ragu, meski kemudian ia mulai menunjukkan perubahan, namun tetap ada pertanyaan tentang seberapa cocok ia dengan filosofi permainan Guardiola yang lebih mengutamakan kontrol ketimbang hiburan. Meskipun telah mendapat banyak kesempatan bermain, performanya seringkali terhenti. Momen-momen gemilang dalam 2 musim ini tidak cukup sering diikuti dengan penampilan yang konsisten, baik karena masalah kebugaran atau penurunan performa. Tidak ada yang lebih mengagumkan daripada winger cepat yang bisa mengalahkan lawannya, namun frustrasi besar muncul ketika hal itu tidak terjadi cukup sering, atau tidak berbuah gol.
Dibutuhkan 18 bulan bagi Doku untuk memberikan asis pertama bagi Erling Haaland, penyerang terbaik di dunia. Namun, perlu dicatat bahwa Doku baru akan berusia 23 tahun pada bulan Mei mendatang. Jika Anda merencanakan skuad City untuk musim depan dan seterusnya, ia memiliki profil yang ideal. Saya rasa penyelesaian akhir saya semakin baik. Saya terus berusaha untuk memperbaikinya dan saya tahu masih banyak yang harus saya kerjakan. Saya hanya bekerja dengan tenang dan berharap setiap pertandingan saya bisa lebih baik. Menurut saya, dengan menonton ulang pertandingan, berbicara dengan pemain lain untuk menciptakan pergerakan otomatis dan tetap tenang di beberapa momen, menjaga kepala tetap tegak dan mencari siapa yang bebas. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang saya mengirim bola, tapi tidak gol. Hari ini saya lihat Kevin bebas, saya angkat kepala dan memberikan umpan. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne masih pantas bermain untuk Man City. Winger Manchester City, Jeremy Doku kecewa Kevin De Bruyne akan tinggalkan klub di akhir musim. Doku merasa De Bruyne masih punya kualitas untuk bermain di City. De Bruyne memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Man City dan akan meninggalkan klub pada akhir musim setelah 11 tahun bermain di sana. Doku yang juga bermain bersama De Bruyne di timnas Belgia menyayangkan keputusan ini. Tentu saja ini sangat menyedihkan dan saya pikir ia masih memiliki kualitas untuk bermain di sini dan ia menunjukkannya lagi di laga lawan Wolves. Sangat disayangkan ia akan meninggalkan kami, tetapi saya masih bermain dengannya di tim nasional, jadi saya masih bisa menikmatinya. Melihat pemain sekelasnya pergi adalah hal yang menyedihkan dan saya bisa memahami mereka. Saya bisa mengerti mengapa mereka sedih. Saya baru bermain selama 2 musim di City, tetapi saya telah melihat dampak seperti apa yang ia berikan bahkan sebelum saya datang. Kevin adalah salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub ini. Saya menikmati setiap momen bermain dengannya dan saya rasa para fans juga harus melakukan hal yang sama. Kevin De Bruyne masih belum tahu apakah dirinya akan bermain di Piala Dunia antar klub 2025. Karena hal ini, Piala FA menjadi satu-satunya trofi yang bisa De Bruyne menangkan di musim terakhirnya. Doku ingin Piala FA jadi kado perpisahan yang manis. Dia telah memenangkan banyak trofi. Ketika saya melihat tim, dia adalah orang yang selalu ada di sana. Dia adalah yang pertama, sebenarnya, di sini, di antara kita semua. Dia bahkan ada di sini sebelum Pep. Jadi, dia benar-benar legenda di sini dan dia pantas mendapatkan banyak rasa hormat. Masih ada Piala FA yang harus diperjuangkan. Kami akan memberikan segalanya agar dia bisa pulang dengan membawa trofi, dan, bagaimanapun juga, dia pantas mendapatkan banyak rasa hormat atas semua yang telah dia lakukan untuk klub ini.